Pernahkah kalian membayangkan dunia tanpa revolusi? Bayangkan, jika sejarah berjalan lurus tanpa adanya gelombang perubahan besar yang mengguncang fondasi masyarakat. Dunia yang kita kenal hari ini mungkin akan sangat berbeda tanpa inovasi, tanpa kebebasan, tanpa kemajuan yang lahir dari keberanian untuk melawan arus. Setiap peradaban, dari yang paling kuno hingga modern, pernah mengalami titik balik yang membakar semangat manusia untuk bergerak maju. Tanpa momen-momen besar yang membakar semangat perubahan, dunia akan terjebak dalam kebekuan. Setiap api yang menyala di jalanan, setiap suara yang menggema di tengah kerumunan, adalah simbol harapan dan keberanian. Revolusi bukan hanya tentang kekacauan, tapi tentang harapan baru yang lahir dari keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Sepanjang sejarah, revolusi telah mengubah wajah peradaban manusia. Dari jalanan Paris yang dipenuhi teriakan kebebasan, hingga pabrik-pabrik Inggris yang berasap, setiap revolusi membawa perubahan besar yang membentuk dunia. Tidak hanya mengubah pemerintahan, tapi juga cara kita berpikir, bekerja, dan bermimpi. Hari ini, kita akan menyelami 5 revolusi paling penting yang membentuk dunia modern. Setiap revolusi ini adalah kisah tentang manusia biasa yang berani menantang kekuasaan, menuntut keadilan, dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Mereka bukan hanya catatan sejarah, tapi inspirasi bagi generasi masa kini dan mendatang. Bukan sekadar sejarah, ini kisah nyata tentang keberanian dan perlawanan yang mengguncang dunia. Setiap langkah kaki di jalanan, setiap suara yang menuntut perubahan, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebebasan dan keadilan. Mereka mengajarkan kita bahwa perubahan selalu mungkin, asalkan ada tekad dan keberanian. Dari Amerika hingga China, dari Eropa hingga Asia, kita akan bahas revolusi yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Setiap negara punya kisahnya sendiri, tapi benang merahnya sama. Keinginan untuk hidup lebih baik, untuk merdeka, dan untuk menentukan nasib sendiri. Efek dari revolusi-revolusi ini masih membentuk dunia yang kita tinggali hari ini. Siapkan diri kalian, karena perjalanan waktu kita dimulai sekarang. Mari kita telusuri jejak-jejak api perubahan yang membakar dunia, dan temukan pelajaran berharga dari kisah-kisah luar biasa ini. Let's go! Pada abad ke-18, wilayah yang kini kita kenal sebagai Amerika Serikat, hanyalah kumpulan 12 koloni kecil di pesisir timur benua Amerika. Koloni-koloni ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris, yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan mereka. Dari perdagangan, hukum, hingga pemerintahan, semua dikendalikan dari London, ribuan kilometer jauhnya. Namun, di balik kemakmuran pelabuhan dan ladang-ladang yang luas, tersimpan benih-benih ketidakpuasan, yang semakin hari semakin membara. Rakyat koloni dipaksa membayar pajak tinggi untuk membiayai perang dan kepentingan Inggris, tanpa pernah diberi kesempatan bersuara di parlemen. Slogan "No taxation without representation", tidak ada pajak tanpa perwakilan, bergema di jalan-jalan kota, menjadi seruan perlawanan yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Setiap lembar kertas, surat kabar, bahkan teh yang mereka minum, dikenai pajak yang mencekik. Rasa ketidakadilan ini menumbuhkan semangat perlawanan yang tak terbendung. Puncaknya terjadi pada tahun 1773, saat sekelompok kolonis menyamar dan membuang peti-peti teh milik Inggris ke pelabuhan Boston. Peristiwa yang dikenal sebagai Boston Tea Party ini bukan sekadar aksi protes, melainkan simbol keberanian rakyat menentang penindasan. Dunia pun mulai memperhatikan, karena untuk pertama kalinya, koloni kecil berani menantang kekuatan besar Eropa secara terbuka. Ketegangan pun berubah menjadi peperangan. Rakyat biasa, petani, pedagang, tukang, bahkan pemuda, mengangkat senjata melawan tentara Inggris yang terkenal kuat dan terlatih. Pertempuran demi pertempuran terjadi di ladang, hutan, dan kota-kota kecil. Meski sering kalah jumlah dan persenjataan, semangat juang mereka tak pernah padam. Mereka berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi juga untuk masa depan yang lebih adil. Di tengah kekacauan perang, muncul sosok George Washington, seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa. Ia memimpin pasukan revolusioner melewati musim dingin yang kejam, kelaparan, dan kekurangan perlengkapan. Banyak yang gugur, banyak pula yang nyaris putus asa. Namun, di bawah kepemimpinan Washington, semangat persatuan dan harapan tetap terjaga. Ia menjadi simbol keteguhan hati dan pengorbanan demi kemerdekaan. Pada 4 Juli 1776, lahirlah Deklarasi Kemerdekaan. Dokumen ini menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara, memiliki hak untuk hidup, merdeka dan mengejar kebahagiaan.
Ide-ide revolusioner ini mengguncang dunia, menantang tatanan lama yang selama berabad-abad menindas rakyat. Deklarasi ini menjadi janji suci bagi generasi Amerika, bahwa kebebasan dan keadilan adalah hak setiap manusia. Perjuangan rakyat Amerika tidak sendirian. Prancis, yang juga ingin melemahkan Inggris, memberikan bantuan militer dan keuangan yang sangat penting. Bersama sekutu, pasukan Amerika akhirnya berhasil mengalahkan tentara Inggris dalam pertempuran-pertempuran menentukan. Kemenangan ini menandai lahirnya negara baru, Amerika Serikat, sebuah bangsa yang dibangun di atas cita-cita kebebasan dan persamaan. Revolusi Amerika menjadi inspirasi bagi banyak bangsa di dunia. Semangat bahwa rakyat biasa bisa menggulingkan penguasa zalim menyebar ke Eropa, Amerika Latin, hingga Asia. Ide-ide kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia mulai tumbuh di berbagai penjuru dunia, menyalakan harapan baru bagi mereka yang tertindas. Setelah merdeka, Amerika menyusun konstitusi yang menjadi cetak biru demokrasi modern. Konstitusi ini mengatur pembagian kekuasaan, perlindungan hak-hak warga, dan prinsip pemerintahan yang adil. Banyak negara kemudian meniru sistem ini, menjadikan Amerika sebagai panutan dalam membangun negara demokratis. Perjuangan rakyat Amerika menyalakan obor kebebasan yang terus menyala hingga kini, menjadi inspirasi bagi seluruh dunia bahwa perubahan besar bisa dimulai dari keberanian melawan ketidakadilan. Dari Amerika, kita beralih ke Prancis, sebuah negeri yang akan menjadi panggung salah satu revolusi paling berdarah dan dramatis dalam sejarah dunia. Di akhir abad ke-18, Prancis bukan hanya pusat budaya dan kekuasaan Eropa, tapi juga ladang subur bagi ketidakpuasan rakyat yang semakin membara. Di tengah kemewahan Istana Versailles, rakyat jelata hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ketidakadilan sosial dan ekonomi menumpuk selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya rakyat Prancis bangkit dan menggulingkan rajanya sendiri. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Krisis ekonomi yang parah, pajak yang mencekik, dan sistem feodal yang menindas membuat kehidupan rakyat semakin sulit. Sementara kaum bangsawan dan gereja hidup mewah, rakyat biasa harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Ketidakadilan ini memicu kemarahan yang tak terbendung. Puncaknya terjadi pada 14 Juli 1819, ketika rakyat menyerbu penjara Bastille, simbol kekuasaan absolut raja. Penyerbuan ini bukan hanya aksi fisik, tapi juga simbol runtuhnya tirani dan awal dari perubahan besar di Prancis. Dari kekacauan itu lahirlah ide-ide baru, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Prancis mendeklarasikan hak asasi manusia dan warga negara, sebuah dokumen revolusioner yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, tanpa memandang status atau kelahiran. Namun, revolusi ini juga membawa sisi gelap. Masa teror melanda, di mana ribuan orang dieksekusi dengan gilotin, termasuk Raja Louis XIV dan Ratu Marie Antoinette. Kekuasaan berpindah tangan, tapi darah terus mengalir di jalanan Paris. Dari kekacauan itu, muncul seorang tokoh baru, Napoleon Bonaparte. Ia membawa stabilitas setelah kekacauan, namun juga ambisi besar untuk menaklukkan Eropa. Di bawah kepemimpinannya, Prancis menjadi kekuatan militer yang ditakuti. Dan peta politik Eropa berubah drastis. Ide-ide revolusi Prancis tidak berhenti di perbatasan negaranya. Semangat kebebasan dan persamaan menyebar ke seluruh Eropa, bahkan ke dunia, menginspirasi gerakan-gerakan rakyat di berbagai negara untuk menuntut hak dan keadilan. Revolusi Prancis menanamkan satu gagasan penting. Kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, bukan di tangan raja atau kaum bangsawan. Konsep ini menjadi fondasi bagi demokrasi modern dan mengubah cara dunia memandang kekuasaan. Setelah revolusi Prancis, dunia tak pernah sama lagi. Ide-ide kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia terus bergema, membentuk masa depan bangsa-bangsa di seluruh dunia hingga hari ini. Di Karibia, budak-budak di Saint-Domingue, Haiti, memberontak melawan penindasan Prancis. Dipimpin Dutty Boukman dan Toussaint Louverture, mereka melawan dengan gigih. Perang brutal, tapi semangat kebebasan tak padam. Jean-Jacques Dessalines akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Haiti. Haiti jadi negara republik kulit hitam pertama di dunia. Kemenangan ini mengguncang sistem perbudakan global. Revolusi Haiti jadi simbol harapan bagi yang tertindas. Bukti bahwa kebebasan tak bisa dibelenggu selamanya. Kini ke Asia, China, negeri ribuan tahun di bawah kekaisaran. Awal abad ke-20, dinasti Qing lemah, rakyat menderita, negara terpecah. Sun Yat-sen dan kaum muda membawa ide nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan.
Pemberontakan Wuchang memicu runtuhnya Kekaisaran 2000 tahun. Republik Tiongkok lahir, menandai era baru modernisasi. Revolusi ini menginspirasi gerakan nasionalis di Asia. Cina membuktikan peradaban tua pun bisa berubah. Titik balik menuju Asia modern. Rusia, awal abad ke-20, kesenjangan ekstrem, rakyat lapar, Tsar berkuasa mutlak. Revolusi Februari 1911, Tsar tumbang, rakyat menuntut perubahan. Pemerintahan sementara gagal, rakyat tetap menderita. Lenin dan Bolshevik menawarkan perdamaian, roti, dan tanah. Revolusi Oktober, Bolshevik merebut kekuasaan, lahirlah Uni Soviet. Komunisme menyebar, membelah dunia jadi dua kubu. Revolusi Rusia mengubah peta politik global. Dampaknya terasa hingga kini. 5 revolusi, 1 benang merah, perubahan besar lahir dari keberanian rakyat biasa. Hak asasi, demokrasi, kemerdekaan, dan ideologi baru, semua lahir dari api revolusi. Status quo tak abadi, ketika ketidakadilan memuncak, perubahan pasti datang. Sejarah digerakkan oleh mereka yang berani bermimpi dan bertindak. Revolusi belum berakhir, perjuangan terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Tulis di komentar, revolusi mana yang menurutmu paling berpengaruh? Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.